Alhamdulillah bi khair Alhamdulillah Ustazah. khair. Kaifa haluk Ustazah? Baik. Alhamdulillah khairin. Mbak Nini, saya ada dua akun ya yang buat share screen. Tolong jadiin satu akun yang lain. Udah, alhamdulillah sudah. Iya, sudah Ustazah. Ya, jazakallah khairan. Oh iya, oke. Ya, kita mulai terakhir di surat Al-Baqarah ya, masih di Al-Baqarah ya. Nama Ustazah. Ayat Ayat berapa? 59 ya. Sekarang 59. 55 Ustazah. Kalau 5. Oh, afwan. Oh ya, sekarang 55. Sekarang 56. 56. Oh, 56. Tsumma Ah, ba'atsnakum. Ya, tafadholi silakan Umahat. Ada Mbak Wiwi ya. Kalau yang di chat di sini awal, Mbak Wiwi. Sudah ready Mbak Wiwi? Kayaknya belum ada ya beliau ya. Belum Ya, ada. baik. Mbak Ratu. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Ustazah, Oh, kok gak kedengaran ya? Umahat? Oke. Iya, iya udah ada Ustazah. Ustazah. Udah kedengaran? Sekarang? Udah. Kedengeran. Udah. Iya, kedengeran Ustazah. Ya, tafadholi nanti ta'awudz saja ya tanpa basmalah. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa Dari ba'atsnakum Wa'idul tuh Mbak, dari 55. Kita ulang dari situ. dari 50 wa iz qultum Ya, ulangnya dari situ. wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Hmm. Hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Nah, coba kita ke sini dulu di huruf H yang bulat. Jahro, alirkan lagi. Dia mengalir nafas. Apa namanya mengalir nafas? Hamas. Dan juga dia mengalir suara. Namanya rohowa. Jahro. Jahro talfa. Lalu di talburun. Itu ikhwanya udah tebal. Ya, tebalkan lagi ya. Ulang dua kata ini saja terpisah. Jahro, jahro, Tapi jimnya jangan panjang. Jahro bukan jahro. Langsung masuk ke H. jahro, Jahroh jadi hak besar ya tak marbutoh kalau wakof maaf, jahroh. jahro, Ya Ahsanti, coba yang kedua talzu pangkal lidah udah naik ya, udah posisinya seperti huruf go. Ya itu tanzurun, kurang bu, pangkal lidah turunin bu talzurun. Itu tanzurun. lebih baik itu. Lanjut. Summa ba'atsnakum Alirkan. min Ini kesalahan yang sering terjadi ya, tidak hanya Baratu hari ini, beberapa umahat kalau ada sukun dia lupa mengalirkan nafas. Karena dia itu sifatnya nafas mengalir, suara juga mengalir. Harusnya dua-duanya muncul. Ba'asna. Kalau ba'asna, ba'asna jadi kurang jelas. Ya, coba lagi diulang. ba'atsna Iya, itu kan lebih lebih bagus kedengarannya. Silakan dibaca. summa ba'atsnakum min ba'di Bunda, mautikum. boleh panjangin lagi. Oh, Mimba. iklapnya 6. Mm-mm. Min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Turun, arah suara naikin lagi. Tashkurun. Tashkurun. Lanjut.
وظللنا Wazo, عليه Mbak Ratu PR-nya ada di huruf vo ya. نعم Vo, naikin pakai pakai feeling, naikin ظ suaranya. ظ Vo, ظ wa dhallalna. وظللنا Ya, wasal silakan. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من كلوا من طيبات ما رزقناكم Mhm. وما ظ- وما ظلم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Ya, ini kesalahannya ada terulang. Ya, si Hamzah yang dimana setelahnya ikhfa satu. Nah, nanti saya tunjuk. Yang kedua tentang ya lin, tentang huruf ya lin. Kita mulai di huruf ya yang ada huruf ya lin ya. Barakallahu fiik Mbak Ratu, sekalian saya jelaskan. Ya Oke, lin barakallah. adalah ya sukun yang dimana sebelumnya fathah. Dan bisa ada huruf lin juga, yaitu huruf waw. Makanya disebutnya lin. Lin itu atau lain, dia mudah. Dia lembut, keluarnya mudah. Karena memang dia sukun sebelumnya fathah. Dan untuk sebagai pembeda dengan huruf mad. Karena kalau mad kan panjang. Fi, ya itu kan panjang kan ya. Fi, panjang. Bi. Tapi kalau lin dia nggak panjang. Dan dia sama-sama sukun. Huruf lin sukun ya-nya. Mad sukun. Bedanya harokat sebelumnya. Jadi memang dia mudah keluar ya si huruf lin karena saking mudahnya terkadang kita kepleset ya, kayak lantai udah licin gampang jalannya tapi bisa gampang jatuh. Ya, itu terjadi pada huruf ya. Nah, dia nanti bunyinya jadi le, alai, jadi ada le-nya tadi Mbak. Oh Alai, iya. sempurnain dulu fathala baru ke huruf ya. Oh iya. Alaikumul ghamama. Coba diulang kata alaikum. على عليكم عليكم Nah, betul yang kedua. Jadi jangan sampai menarik huruf sebelumnya, jadi nggak sempurna. Alaikum, sekali lagi. ع- عليكم Nah, itu betul Ahsan. Terus kalau ada hamzah ini pun kesalahan yang sering terjadi. Ya tidak hanya Mbak Ratu. Perhatikan Umahat, adanya hamzah setelahnya huruf ikhfa. Nah, ikhfa ini contohnya. Nah, di sini ada di kata wa anzalna dan anfusahum. Ikhfa itu gunnah. Ya adanya kita akan mendengar ada gunnah yang panjang. Ketika ikhfa ya panjangnya di tingkatan keberapa Umahat? um, Hmm, Kamilah. Oh, itu Kamilah. Kamilah. Tingkatan Kamilah. keberapa berarti? Tingkatan kedua. Ya kedua. Berarti kan ada yang mengalir ya di hidung, di rongga hidung. Lalu hamzah. Nah, hamzah itu sendiri dia makhrajnya dari tenggorokan bawah. Ya Nah, dari tenggorokan bawah. Ya dia di pita suara. Ya dia di pita suara. Jadi dia di dalam. Otomatis udah jadi tabiatnya Hamzah, kita mau nyebutin Hamzah. Si Hamzah ini kita pasti kan dia akan lewat dari dalam mengalir kan terus ke mulut. Nah, hati-hati mengalirnya ke hidung. Kalau mengalir ke hidung nanti Hamzahnya ada gunnah. Tadi Barato ada gunnah wa ang jan wa anzalna anfusahum jan alirkan di mulut ya. Coba diulang. Baratu wa anzalna dan di anfusahum. wa anzalna. Itu lebih baik ya. Tapi sekarang PR-nya lebih ke ikhfa. Jadi ikhfa itu nggak terlalu banget ya. Jangan terlalu banyak mengalir di hidungnya. Dia panjang durasi dengan banyaknya guna itu suatu hal yang berbeda. Kalau durasi betul dia kamilah, dia sempurna. Tapi kalau kadar banyaknya dia nggak banyak-banyak. Jadi engnya itu nggak banyak. Wah, dia mutawasit ya, pertengahan. Ya untuk ikhfa di sini dia pertengahan. Jadi nggak banget atau mungkin samar banget. Wa azza
Alfu sama ini di tingkatan kedua ya, dia mutawasid atau tengah. Ya coba diulang sekali lagi. Wa Ya, anzalna butuh latihan. Butuh latihan nggak apa-apa. Oke, coba alfusahum. anfusahum Alfusahum. Mending. anfusahum Nah, itu lebih baik. Jadi dia datar kan si Hamzah. Jangan sampai nanti naik ya dia suaranya ke rongga hidung. Jadi usahakan sedatar mungkin. Bukan artinya datar itu dia jadi lemah suaranya karena dia jahar. Tapi maksudnya datar itu arahnya. Jadi arahnya santai ya. Dia mengalir dengan tenang, alami, tidak naik. Kalau naik nanti ke rongga hidung bisa jadi gunnah atau jadi tebal. Oh, yaitu ada dua kemungkinan. Ya, barakallahu fiik Mbak Ratu. Ada yang mau ditanya mungkin Mbak Ratu? Atau Ustaz yang Em, lain? Hmm. belum sepertinya Ustazah. Belum. Sementara itu dulu Ustazah. Jazakillah khair. Ustazah, nggak ada suaranya. Tes suara, mati lagi ya suara saya tadi. Yang mati lagi ya. Iya, Ustazah. Oke ya, soalnya ini untuk semua umahat. Ada iklab, ada ikhfa. Tingkatan gunnahnya sama atau beda? Tingkatan guna iklab sama ikhfa sama nggak? Sama Ustazah. Sama, iya Sama, betul, Ustazah. sama. Bedanya hanya dari tingkatan yang dimaksud tingkatan gunnah itu adalah tentang durasi. Seberapa lama dia? Kalau bisa hitungan detik kita hitung. Nah, dan detiknya sama ibaratnya begitu. Tapi dari caranya mereka beda ya. Kalau ikhfa itu siap-siap ke huruf setelahnya. Setelahnya huruf za, yaitu nanti suwaid, suara samarnya udah siap-siap. Kalau iklab gimana dia caranya? Diapain? Nunnya kita ubah menjadi huruf Mim. mim. Dia berubah dulu jadi mim. Nah, mim ketemu ba, baru ini ada ikhfa. Nah, kalau ulama bilangnya ikhfa dhimni. Jadi ikhfa di dalam suatu hukum atau ikhfa di dalam iklab. Jadi sebetulnya iklab itu ada ikhfa. Samarnya huruf mim ke ba. Jangan bilang samarnya nun ke huruf ba, bukan. Jadi ikhfa pada iklab itu adalah samarnya huruf mim saat bertemu huruf ba. Ya kayak di kalau wa anzalna samarnya huruf nun ketemu huruf zai. Tapi kalau iklab enggak, ya bukan nun tapi mim. Terus nunnya kemana? Nunnya itu sudah berubah menjadi huruf mim. Tapi secara lafaz saja, tulisannya tidak. Tetap tulisannya kita akan dapatkan rosemnya tetap nun. Hanya para ulama yang membuat tanda ya mim kecil di atas huruf nun. Mim kecilnya buntutnya yang ke bawah, bukan yang ke samping. Kalau ke samping itu tanda mim apa? Tanda Yang mim itu apa? yang berhenti itu ya saja ya. Wakof. Wakof ya Wakof. betul. Wakof apa? Siapa ingat nama wakofnya? Wakof lazim. Wakof yang harus wajib berhenti. Ya alhamdulillah ya. Untuk insya Allah untuk di halaman ini kita bahas ini, kita lanjut ke tolibah yang lain kecuali kalau ada yang mau nanya boleh nanya. Nanya sesuai dengan yang di istikhraj ahkam di layar ini. Ya, baik. Tafadholi, siapa setelahnya nomor 2? Nomor pertama dulu Mbak Wiwi udah datang belum? Kayaknya belum ada juga ya. Ya, oke ya. Berarti nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, Ustazah. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadholi Mbak. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakul wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha
fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. Ulang lagi, Mbak. Hai sushi. Perhatikan ini huruf-hurufnya harus jelas satu-satu. Su dengan shi. Wakulu minha haitsu. Ulang lagi. Fakulu. Oh ya, fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Mulam untuk riwayat Hafiz dibaca izhar. Mbak tadi hampir idgham. Memang ada riwayat yang naghfir lakum. Tapi kita naghfir lakum. Jelasin ro-nya. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. Nah, coba kita kesini dulu ya Mbak Uta itu PR-nya lebih di huruf ho juga ya. Jadi huruf huruf ho-nya kurang tebal. Hu, pangkal lidah jangan lupa naik. Tapi kadang suka lupa pangkal lidahnya enggak turun, harusnya turun. Udhulu, khotoyakum. Coba diulang. Yang dua kata ini huruf ho. Udkhulu. Nah, itu lebih bagus. Yang bawah khotoyakum. harusnya to itu lebih kuat loh daripada ho. Dari sisi tingkatan dia itu paling pertama to, huruf ho kedua. Dari sisi sifat dirinya sendiri huruf to itu punya sifat itbaq. Dan di seluruh sifat to itu kuat. Jadi kalau ditanya huruf hijaiyah yang paling kuat itu dari seluruhnya, bukan masalah tebel aja. Itu adalah huruf to. Dia jahar, dia syiddah, dia isti'ala, dia juga itbaq dan punya qalqalah. Qalqalah itu terhitung kuat. Jadi khoto, coba lagi khotoyakum. Khotoyakum. Nah, itu lebih baik asanti. Nah, sekarang di huruf idgham bigunnah. Nah, idgham bigunnah ini 2 kali kena. Nah, idgham bigunnah, siapa yang mau kasih tahu apa sih idgham? Idgham dulu sebelum ke gunnah, sebelum bigunnah. Idgham itu memasukkan ya Ustazah? Nah, betul, memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua. Sehingga bunyinya akan seperti huruf kedua, yaitu makna idgham secara umum. Nah, kalau bigunnah, bagaimana? Kita lihat dulu huruf bigunnah apa saja, Umahat. Yang ada bigunnah ya, atau ada gunnah. Mim, nun, waw. Ya, atau terkumpul di kata yanmu. Berarti apa definisi idgham bigunnah? Yang memasukkan. Ya, lanjut boleh coba. Memasukkan huruf yang Nun pertama. sukun. Jadi kita udah sebut sekarang ke istilahnya langsung. Memasukkan nun sukun atau tanwin, ya silakan lanjutin. Huruf yang kedua disertai dengan gunnah yang dipanjangkan. Ke huruf kedua yaitu salah satu huruf dari kata yanmu dengan kadar gunnah yang dipanjangkan. Tingkatan keberapa? Akmal matakun. Iya, akmal matakun atau pertama. Nah, jadi nanti kita akan masukin nun sukun ke waw. Rogodau, ada wawnya, dau gitu ya. Sujadau, dau. Nah, tapi ada gunahnya. Nah, ini para ulama menjelaskan apa sih kadar suara yang didengar. Karena kan kita akan mendengar huruf waw. Nah, di sini contohnya waw semua ya. Ya, di ayat ini kita akan mendengarkan huruf waw. Tapi di sisi yang lain kita mendengarkan gunah. Gunahnya milik siapa? Nun sukun. Iya, nun sukun yang melebur ke huruf waw. Berarti masih tersisa nun sukun. Buktinya gunnah masih ada, jadi nggak masuk semua ke waw. Tapi dia meninggalkan sisa. Siapa yang masih ingat namanya idgham apa yang meninggalkan sisanya? Idgham. Ada yang mau jawab? Nyerah? Nakis bigunnah. Iya.
Idgham nakis ya Nakis. betul. Jadi kalau kan dia masuk nih nun sukun, ini kita murojaah ya murojaah. Mungkin ada peserta baru yang belum pernah belajar hamasnya di idgham, tapi saya yakin beliau pasti pernah dengar ya. Cuma tinggal kita luaskan lagi di sini. Nun sukun atau tanwin, di sini tanwin. Nah, tanwin itu ketemu waw. Nah, tanwin adalah nun sukun. Dengan definisi ada perbedaannya tentunya. Saya nggak bahas itu. Nah, nanti si nun sukun yang ditanwin ini kan masuk nih dia ke huruf waw. Tapi masuknya nggak semua. Buktinya masih ninggalin jejaknya dia. Jejak apa? Namanya apa yang dia tinggalkan? Gunahnya Ustazah. Guna. Berarti masih tersisa. Kalau masih sisa, maka namanya idgham naqis. Itu secara umum idgham naqis itu tidak hanya di idgham bigunnah yang ketemu huruf waw aja enggak. Nanti ada pembahasan idgham naqis di ayat yang lain ya di pembahasan-pembahasan yang lain seperti ahad tuh itu idgham naqis. Toknya masih ada muncul itbaqnya. Oh, masih tersisa, nggak masuk semua. Nah, itu naqis. Kalau kamil enggak, dia masuk seluruhnya. Nah, untuk riwayat kita hafaz masuknya nakis. Ada riwayat yang enggak, memang masuk semua. Yaitu kholaf ya contohnya sujada wakulu. Jadi dia nggak ada guna. Maka nanti untuk riwayat tersebut untuk Imam Kholaf bacanya dengan bagaimana? Dengan tanpa gunnah. Namanya idgham kamil. Nah, nanti untuk mereka idgham kamil, kita nakis. Ini cuman tipis aja ya saya kasih pengetahuan singkat untuk oh ternyata ini loh makna nakis, ini kamil begitu. Jadi kadar gunanya ada. Nah, ulama menjelaskan kadar gunanya seapa, apakah banyak banget gunanya sehingga lebih mendominasi suara huruf waw atau lebih banyak huruf waw. Nah, maka di sini 50-50. Tadi Mbak Ute itu lebih banyak gunahnya. Sujadau, jangan terlalu banyak daung, bukan. Kurang ke Sujadau, wawnya. kurang ke wawnya. Jadi jangan terlalu ditekan ya di rongga hidung. Ya Iya, boleh iya. diulang dari rogodang wadahulu nanti ulang sujadang wakulu. Silakan. Sebentar godong tuh yang mana Ustazah? Bentar cari Ini dulu. ini ya ini. Eh, Rogo Rogodang enggak Rogodang gitu Ustazah. enggak daung bukan. Rogodang apa? Wawa. Suaranya dapetin lagi wawunya yang di bibir. Rogodang Nah, wadahul. betul. Nah, sekarang sujadang wakulu sampai wakulu. Sujadang wakulu. Wakulu ulang lagi. Wakulu. Heeh. Sujadang wakulu hitotun. Wakulu sampai wakulu aja, Mbak. Ku-nya panjang ya. Sujadang wakulu. Wakulu, wakulu, ku-nya Sujadang panjang. Ya. Sujadang wakulu. Tapi Nah, idghamnya Ahsan. betul Ustazah ya? Kenapa? Idghamnya sudah betul nakisnya. Dia di nakis, gunanya ada, cuman jangan terlalu banyak, nanti mendominasi. Ah, Sujadang, daung itu lebih banyak guna. Jadi oh, 50-50. sujadang wa. Itu lebih baik daung. Wah, jadi dia 50-50 ya. Dan ini memang dengan feeling ya, nggak bisa kita Iya, kadar, nggak bisa kita takar karena nggak ada takarannya. Tapi dengan iya. feeling. Ya boleh satu ayat lagi Mbak Uta. Oh, tadi belum sampai selesai Ustazah. Oh Was, iya. wasana zidu ya, tafadhali. Wasanazi, wasanazidul muhsinin. Mm-mm. Fabaddal, fabaddal, fabad, fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghair. Menggunakan ubbolamu, arah suaranya doma. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذين قيل Nggak لهم. ada nak. Nggak ada nak. Oh Ghairol iya. ladzi qila. فبدل الذين ظلموا Ulang lagi Mbak. Fabaddalal ladzina. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم Dari فأنزل. goiro ladi. Ulangnya dari goiro. Kalau ada kata goiro, kita pakai goiro. Oh, nah.
غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا. Dari Allah ya Ustazah ya. على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Alihkan lagi fa-nya Oh ini ya. ada yang ini double choco chip. Jadi luarnya keju, dalamnya coklat. Bima kanu yafsukun. Nah, itu lebih baiknya asanti. Ya Mbak Uta PR-nya tadi ini udah ya di huruf kof. Iya, Nah, benar. kofnya jaharkan. Masih ada Jangan hamzah ya Ustazah ya? masih lemah ya, suaranya harus dikuatin. Qilalahum, lalu di huruf H. H-nya pita suaranya usahakan ada getaran ya di tenggorokan bawah. Coba diulang. Qilalahum. Qila lahum. Ahsan, tapi kasrohnya harus sempurna. Jadi jangan sampai kita lupa. Qilalahum. Qila lahum. Sambil diturunin aja lidah, ujung lidah depan. Qila. Jangan naik-naik ujung lidahnya. Qila Nah, itu lahum. lebih baik ya, asanti. Ya, terus di ruzai. Ya, fa'al za, dia sofir. Ya, sofir, terus jahar. Ulang lagi, fa'al zalna. Yang ini setelahnya. Fa'anzalna. Nah, ini kayak baratu tadi, ja, fa'ang. Jangan fa'al. Ya. Fa'anzalna. Nah, iya, jadi datar aja ya si hamzahnya. Ya, ahsanti, barakallahu fi. Rafiki barakallah Ustazah, jazakillah khair. Ya, ada yang mau ditanyakan Umahat seputar apa yang sudah kita pelajari? Ustazah, Afwan mau Hmm. tanya. Tadi, tapi Ikfa kalau ketemu kaf sama kof itu jadi eng ya Ustazah? Dia lebih condong ke eng. Kenapa dia lebih condong ke eng? Nah, jadi sebetulnya kita harus memahami dulu bagaimana dalam mengucapkan ikhfa. Bagaimana mulut kita dalam mengucapkan ikhfa. Ikhfa itu kan adanya suara lirih ya. Namanya suwait. Dan suwait atau suara lirih pada ikhfa itu akan variatif. Dan maksud variatif itu dia ada yang eng banget kan gitu ya. Ada yang pertengahan, ada yang bahkan sama sekali engnya itu hampir tidak terlalu terdengar. Walaupun dia ada, tetap ada. Nah, kenapa bisa variatif? Nah, karena ikhfa itu posisi mulut kita udah mau siap-siap ke huruf setelah nun sukun atau tanwin. Misalkan setelahnya huruf qaf, berarti mulut kita udah siap-siap bentuknya seperti qaf. Gimana berarti? Pangkal lidah naik. Makhroja qaf itu pangkal lidah naik. Terus gimana lagi? Jangan lupa karena dia tebel, tanggal lidahnya turun. Harus ada cekungan di antara sisi-sisi lidah yang lain tanggal lidahnya. Biar ada yang lebih turun. Kenapa kok begitu? Biar suara naik ke langit mulut atas. Nah, itu jadi si lidah kita tuh udah begitu bentuknya. Nah, sekarang teman-teman, umahat, akhwat, dibayangin. Kan pangkal lidah udah naik ya. Nah, dia naik pangkal lidah. Suara itu dari dalam paru-paru kita, mengalir ke pita suara, lalu ke tenggorokan. Pangkal lidah kan naik. Kira-kira ketahan nggak suara di pangkal lidah? Karena dia naik. Ketahan Jadi ke nggak, umahat? hidung Ustazah ya? Nggak, saya tanya dulu, ketahan nggak nanti selanjutnya? Ketahan nggak suaranya? Kan tadi pangkal lidah naik. Ketahan Ustazah. Ketahan. Nah, berarti ibu-ibu insya Allah paham ya maksudnya ya, dia ketahan. Otomatis suara ini nggak bisa full melewati mulut. Dia nggak bisa full melewat mulut. Dia akan larinya kemana? Rongga yang lain, yaitu hidung. Dia mau lewat mana lagi? Makanya lebih banyak gunnah pada kof, ikhfa pada kof dan kaf, karena pangkal lidahnya naik dan dia berhenti di situ. Dia nggak bisa banyak lewat suara lewat sini. Dia akan lebih banyak ke hidung. Misalkan contoh qibal, qi, mingka, sin, dia akan begitu. Itu udah tabiat. Tapi kalau misalkan huruf shin kan tengah lidah. Berarti bayangin tuh suara mengalir. Dia akan ketahan di mana kalau shin? Di tengah Ustazah. Tengah lidah. Apakah akan banyak lewat hidung seperti koh? Jawabannya enggak. Udah sebagian melewati mulut karena kan tengah lidah.
bukan pangkal. Kalau pangkal lidah kan di dalam, itu udah ketahan banget. Ansya'akum, ansya. Apalagi kan dia shinnya nggak nempel kan, nggak mungkin nempel ya tengah lidah kita. Jadi nanti akan mengkondisikan ya bagaimana huruf setelahnya. Kesimpulan yang lebih banyak eng itu kof dan kaf. Ya lalu yang sangat samar itu to, dal, dan juga huruf ta. Sisanya pertengahan. Jadi ngapalinnya itu, sisanya 10 huruf pertengahan. Kalau kof, kaf lebih banyak eng, to, dal, dan huruf ta, kebalikan dia lebih sedikit. Miltin. Misalkan contoh apalagi ta setelahnya. Nah, antum. Jadi nanti bukan antum, bukan. Ya, nanti akan terlalu banyak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, Umahat? Tidak ada? Ustazah, izin bertanya Iya. mengenai tingkatan ikhfa, Ustazah. Mm-mm. Mohon dijelaskan lagi. Ya, tingkatan ikhfa. Tingkatan ikhfa itu tingkatan yang berhubungan dengan kadar yang kita dengar berupa ya banyak apa enggak nih engnya. Atau dia lebih sedikit. Nah, atau mungkin sangat samar. Jadi tingkatan ikhfa itu membicarakan tentang banyaknya NG. Itu tadi yang ditanyakan sama siapa tadi Mbak Ratu ya, yang kalau kof itu banget ya. Nah, itu tentang tingkatan ikhfa. Jadi kalau yang sekali itu nun sukun yang bertemu kof dan kaf, yang NG sekali, yang sekali. Alasannya tadi sudah ya tadi ya, karena lebih banyak ke rongga hidung. Kalau kof naik, kalau kof itu kan pangkal lidah naik. Nah, ketika dia naik, suara gimana? Pangkal lidahnya naik, bisa nggak lewat mulut? Nggak bisa, dia akan lebih banyak lewat rongga hidung. Makanya banget. Nah, tapi kalau huruf to, dal, dan huruf ta. Nah, to, dal, dan huruf ta itu tingkatan keberapa, Umahat? Yang al-ula ya, Tingkatan Ustazah, paling Kedua. sama. Dua. Ya, tingkatan kalau pakai Ketiga. sebenarnya kalau masalah Yang angka paling ya tinggi. jadi dia adalah yang paling tinggi ikhfanya. Paling tinggi. Tinggi itu terserah mau nomor 1, 2, 3 terserah karena saya nggak pakai nomor ya. Dia tingkatan paling tinggi. Maksud paling tinggi gimana? Samarnya sangat tinggi. Makin samar, makin kelihatan nggak? Enggak. Kayak kita menyamar nih. Ada orang menyamar ya untuk masuk ke suatu tempat. Dia samarnya tinggi sekali sampai-sampai orang tidak mengenali dirinya. Itu samarnya tinggi. Jadi kalau to, dal, dan huruf ta itu samarnya tinggi. Jadi benar-benar gunahnya itu nggak hampir-hampir nggak kedengeran. Ada gunah, cuman nggak banyak. Jadi kalau to, dal, dan ta itu nggak banyak. Nah contohnya miltin, bukan miltin, bukan. Tapi miltin, ya ibu-ibu dengar tebel, kuat itu adalah tebel, ya bukan ng, bukan ya bukan gunnah. Kalau tak sama antum, bukan antum, lebih banyak yang mengalir di hidung. Ya begitu juga huruf dal, anda dan. Nah sisanya berarti berapa huruf? Ikhfa itu ada berapa huruf? 15. Ya ada 15. Sisanya berarti tadi kof kaf udah. Terus todal dan ta udah. Sisanya 10. Nah 10 ini tengah-tengah. Jadi enggak NG banget. Ya enggak juga samar sekali. Contoh kayak tadi anzalna ya. Fa'anzalna. Lebih dia. Lebih ada engnya. Tapi nggak boleh NG banget. Fa'ang ya enggak. Jadi itu tentang banyaknya kadar ya yang ada, banyaknya kadar. Tapi kalau durasi lamanya sama. Misalkan lamanya 3 detik misalkan aja, maka sama aja durasinya mah nggak ada bedanya. Yang beda itu lebih kepada bunyi NG-nya. NG sekali atau tidak. Ya gimana Umahat, mafhum? Afwan Ustazah, boleh bertanya? Ya, tafadholi silakan. Iya, kan tadi yang delta dengan to itu kan yang paling samar. Kemudian to itu kan sifatnya itbaq. Jadi
Mioti itu tetap di depan ya? Mioti gitu. Enggak, yang Mbak Uta tadi salah. Jangan NG, mil bukan. Itu barusan NG ya maksudnya. Milting. Itu NG. Iya, susah Enggak gimana NG. bicara-bicara. Mioti. Mioti. Ya, jadi pangkal lidah jangan diteken. Jadi naiknya dia Oh, cuman biar suara tebel doang, bukan diteken. Jadi suara dari pangkal lidah itu salah. Nggak salah. Miltin. Jadi nggak nggak ikut tebal boleh. ya Ustaz ya? Kenapa? Ivanya nggak Tebel. ikut tebal ya kalau kepok. Tebal. Coba Mbak Uta dengerin, saya tebel nggak? Miltin, tebel. Tapi bukan Oh, miltin, jangan NG. Tebel, tadi yang seperti saya kasih tahu di awal, Umahat yang Umar denger itu ada tebel, bukan NG. Kalau miltin itu NG. Kalau miltin bukan. Mil itu oh, tebel. Oh, itu tebel. oh, ya. Jadi pangkal lidahnya tidak ditekan. Ya, pangkal lidah tetap naik, tapi sumber suara ketahan nggak di situ. Dia tetap di ujung lidah. Boleh coba nggak Ustaz ya? Susah soalnya. Ya, oke sekali ya. Takut Mioti. Gitu. masih agak Mioti. masih Masih. agak coba nanti boleh latihan pas ada ya. Takut Oh, duafan nah, nggak kebagian, nggak insya kebagian Allah. tilawah nanti, Nah, benar khawatir. Ustaz ya. Apa Nggak ada jazakillah lagi, khair. ya wajah lagi mau ditanya Umahat seputar ikhfa. Afwan Umahat, astagfirullah. Afwan Ustazah, Heeh, saya ingin bertanya mengenai kadar gunahnya, Ustazah. Kan kalau IFA mm-mm. itu di setiap tingkatan IFA itu kan semestinya kadar gunahnya tetap akmal matakun ya. Kamilah, bukan akmal matakun, kamilah. Ikhfa itu kamilah. Ya, iya kamilah ya. Jadi Heeh. mestinya di setiap kadar 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 kesamarannya, Tingkatan kadar ikhfa, IFA-nya, tingkatan mm-mm, IFA-nya, kadar gunahnya tetap sama ya, sama. nggak ada Nggak perubahan. ada bedanya, nggak ada sama. Kalau misalkan pakai detik, misalkan 3 detik misal doang, maka semuanya sama 3, nggak ada bedanya. Kalau kadar sama, kalau tingkatan baru beda. Nggak, Kadar tingkatan beda. sama. Di buku saya ada, nanti dibuka lagi boleh, tetap penjelasan tingkatan ikhfa. Jadi kalau ibu-ibu nulisnya susah ya, di buku ada tingkatan. Ya, tingkatan itu NG-nya. Kayak misalkan ibu mewarnai warna merah, ada merahnya yang pekat sekali. Ada merahnya lebih merah jambu. Ada merahnya merah jambu banget. Kan kayak gitu ya, warna merah aja ada yang pekat banget, ada yang biasa, ada yang bahkan pink. Nah, itu seperti gunah pada ikhfa. Ada yang pekat sekali gunahnya, kedengeran itu NG banget. Ada yang sedang, ada yang hampir nggak kedengeran. Itu namanya tingkatan ikhfa. Tapi kadarnya, kadar lama. Kadar lama itu durasinya sama, nggak ada bedanya. Bahkan dia sama seperti iklab. Sama seperti iklab ya. Sesama dengan yang lain aja dia sama, yaitu iklab. Apalagi sesama ikhfa sendiri. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Syukran jazakillah Ya, Ustazah. Afwan. Ya, kalau nggak ada saya ke Tolibah dulu, yang lain ada 2 orang lagi ya, kecuali Mbak Wiwi datang berarti 3 lagi. Ya, Tafadoli yang nomor berapa sekarang? Ana Ustazah. Ya, Mbak Lida ya, silakan. Nah, Hmm. wa idis tasqa Alirkan lagi Mbak Musa. Lida. Wa idis Nah, tas alirkan sin. Nah, sini. Wa idis tasqa Musa liqaumihi fakulna. fakulna Iya, boleh ya. Ya. fakulna dribu, fakulna drib bi'asaka. Nah, fakulna ribbi asokal hajar. Mbak Lida di huruf dot ya. Coba dotnya yang kuat itu lidah samping, jangan lidah area sisi depan. Fakul nad. Fakulna ribbi asokal hajar. Nah, itu lebih baik ya dotnya. Fang fajarat min husnata asyrata aina. Aina tekan lagi. Aina. Aina. Mm-mm. Qad alima kullu unasim Doma keponakan mash. ku. Jadi aliran suaranya harus jelas juga. Ku
kullu una. Kullu unasim mashrabahum. Mbak Lida pengennya alir-aliran ya. Jadi kalau ada yang mengalir itu jangan ada ketahan di akhir. Mash ada e-nya jangan. Mashrabahum langsung ke huruf setelahnya. Heeh. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Mm-mm. Kulu washrabu mir rizqillahi wa la ta'saw fil ar. Ya, nang sudah. Wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Ya, Ustazah. Apa? Ustazah, sepertinya hilang ya suaranya. Iya, Mbak iya Lida bilang. putus tadi ulang lagi Oh, dalam. Oh, washrobu. nah. Anak ulang dari mana, Ustazah? Washrobu. Washrabu ya? Kulu Ya, washrabu. iya Mbak Kulu washrobu. Kulu washrabu mir Ranya rizqillahi tipisin ya. wala. Mirri. Ulang lagi tipisin roknya. Mirriz. Oh, mir Jadi pangkal lidah nggak naik mir bukan mirriz. mir rizqillahi wala ta'tau fil ard. Ya Mbak Lida. Nah, Ustazah. Wala Nah, ta'tau fil Ustazah. ardi. Oke. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Ya kayaknya tuh dot yang paling utama hari ini adalah di huruf dot. Lalu di huruf ro-nya mirizki masih tebal ya, tapi itu lahannya khofi, jadi saya abaikan karena ada yang lebih penting yaitu di dot. Coba ikuti saya Mbak. Do. Tinggal ditebelin. Pangkal lidah coba sambil dinaikin. Naikin suara ke atas. Do. Kasrah di. Di. Domah du. Itu lebih baik coba fil ardi. Ulang dari situ. Fil ardi Itu lebih mufsidin. bagus. Ya, jadi tebelnya harus muncul ya, biar nggak hilang dia. Oke, lanjut. Wa iz qultum ya Musa lan nasbira ala Tebel lagi. ta'am. Tebel itu Kurang tebal ya. suaranya harus naik ke atas. Lan nasbiro ala. Ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana. Nah, jadi ada e-nya di akhir ya. Fad'ulana. Nah, itu lebih bagus ya. Lanjut, fad'ulana. Rabbaka yukhrij lana mimma Kol-kolah itu nggak dijeda. Nah, ini kesalahannya sering terjadi juga. Ada kol-kolah menjeda. Jangan aliri suara ke dalam. Biarkan dia bebas ke depan. Yukhrij lana. mimma tumbitul Tarik lagi ard. bibirnya ya. Mbak Lida tuh-nya monyo. Tarik lagi. Tumbitul ardu min. Tumbitul ardu min baqliha.
Iya, Ya, mim iya Ustazah. baqaliha. Oh, oke. Dari situ ulangnya. Mim, ya, nah. Mim baqaliha wa kisaiha wa fumiha wa fumiha Hmm. wafu wafumiha wa adasiha wa basoliha. Ya, hasbuki cukup. Ini setelahnya masih ada lagi Tolibah kan? Hadir nggak beliaunya? Jadi nanti beliau lanjutin dulu. Siapa yang terakhir? Mbak Azmi ya, kalau nggak salah. Aku Ya, ada yang Mbak Azmi. Ya, nanti Mbak ada. Rida masih sama saya dulu. Nanti kita koreksi ya. Tapi saya nyuntasin dulu ke Mbak Azmi. Nah. Oke. Aku surat berapa, Ustazah? Halo, Ayat ayat berapa? Tabadiluna. Yang 71 saya tunjuk ya? ya Mbak di layar. Yang 61 yang saya tunjuk. 61. Bentar, sebentar. Bentar ya Ustazah. Aku boleh minta waktunya dulu nggak? Ini kira-kira 3 menit kali ya? Oh, berarti sama aja nggak bisa ngelanjutin ya? Nggak, ini maksudnya ini di tengah ayat. Jadi kalau tengah Oh, ayat, maksudnya biar lanjutin aja di layar ada Mbak. Kelihatan nggak? Kola atas iya. tabdiluna. Yang saya tunjuk. Nah, ini. Kola. Bisa nggak sekarang? Iya, bisa, Karena di bisa. tengah ayat, biar nanggung. Soalnya ayatnya panjang, jadi saya bagi dua. Oke. Qola'at atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Huwa khair. Coba panjangin lagi. Huwa khair. Huwa khair. Dan dia roknya tipis. Nanti kita bahas insya Allah kenapa dia tipis. Khair. Khair ketika wakof pakai sukun. Bit. Dia jadi bitu. kasroh. Bitu. Oh, Kasroh dia jadinya. bitu misron fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaih Tebalin lagi. Waduribat. wa duribat alaihimud dzillatu wal maskah Zillatu. Lamnya tasydid. Alaihimudz-zillatu. wa duribat Jadi kalau bot itu lidah samping yang kuat ya. Wadu yang ke geraham. Jadi lidah samping Mbak alir tempelkan ke gigi geraham atas. Kalau lidah depan enggak. Ya lidah depan jangan ditekan kuat. Fokus ke lidah samping aja yang dia sejajar sama geraham. Wadu. Ya itu lebih baik ya. Coba silakan. wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabim minallah. Ya, bi ghadabim. Guna boleh panjangin. Bi ghadabim minallah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Sadaqallahul bi ghairil haqq. Jadi tahan dulu baru mantul. Boleh diulang bi ghairil haqq. Ya, lanjut. Dzalika bima asaw wa kanu Dia cuma sekedar masuk aja. Nanti kita bahas insyaallah. Asaw wa kanu. Dzalika bima asaw wa kanu Bukan saw, bukan sa tapi so. Ya, asaw wa kanu. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya, hati-hati Mbak Azmi kalau masih mau izin sekarang nggak apa-apa, nanti lanjut lagi boleh atau mau gimana? Nggak Izin apa-apa, dulu sebentar? nggak Nggak apa-apa. Nah, tapi ini saya takut hilang, nggak apa-apa deh ya. Saya takut hilang tandanya ya. Oke, nggak apa-apa Mbak Azmi dulu, nanti saya balik lagi. Baru nanti kembali dah ya.
Silakan satu ayat lagi Mbak Azmi. Oke. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara Gunanya boleh panjangin. Wan nasoro. wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila Oh, kalau salihan wa amila ainnya agak panjang, agak cepetin lagi. Wa amila soliha. falahum Nah, ajruhum durasi ikhfa itu harus panjang ya, durasi lamanya. Soliha falahum. salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun Wala alaihim kho diulang. Wala kho. wala wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, Asanti. Mbak Azmi pengen lebih di huruf dot. Coba boleh ikuti saya ya yang tadi ya. Ya, Fathah bo, do kasrah di, di domah du. du Nah, itu kalau pas sendiri lebih baik. Fil ardi. Coba ikuti saya. Fil ardi. fil ardi. Sekarang lagi Berubah duribat. ya. Enggak lebih bagus. Duribat. Enggak, kalau domah masih agak salah tuh. Du Duribat. duribat. Ujung lidah Mbak Azmi jangan terlalu ditekan ke gusi ya. Ah, Duribat. du Hmm? duribat. Nah, itu lebih baik ya. Barakallahu fiik Mbak Azmi. Ya, Nanti afwan. kalau kita bahas lagi nih tadi Mbak Lida. Nah, tandanya biar nggak hilang. Nah, ya ini ya. Ya, tanda-tandanya berubah. Ya, kadang dia berubah sebentar. Mm-mm. Hmm. Ya, benar, dia udah dapat. Ya, Mbak Lida, masih sama saya Mbak Lida? Naam Ustazah. Iya, kita sekalian akan bahas pembahasan materi murojaah kita. Nah, Mbak Lida ada PR Naam. kol-kolah. Kadang suka jeda nih Mbak Lida nih, contohnya ini. Yukhrijlana dan mim baqoliha. Jadi di antara kesalahan yang sering terjadi saat kita membaca huruf kol-kolah. Apa kesalahan yang sering di antaranya adalah menjeda dengan huruf setelahnya. Jadi seolah-olah ada e-nya. Yukhrij lana mim baqoliha. Nah, jangan. Jadi abis kita ngucapin kol-kolah mantul, kita langsung lepas suara dan menuju huruf setelahnya. Yukhrij lana mim baqoliha. Boleh diulang Mbak Lida yang ini. Yukhrij lana Itu bisa, bagus ya. Terus ini. Naam. Min baqaliha. Mbak Lida iklapnya Mbak Lida iklapnya nggak Kurang. rapat. Iklapnya nggak Min rapat. Mungkin pernah dulu sama guru lain atau bagaimana tidak tahu nggak iklapnya nggak rapat. Rapatin aja iklap. Mim baqoliha. Min baqaliha. Nah, ya itu lebih baik ya. Jadi kol-kola itu enggak boleh umahat dikasih terakhir. Terus kadang Mbak Lida kalau ada huruf mad tadi kayaknya belum ditanda sama saya. Kalau ada mad dan mau berhenti sering ada e-nya. Waqisaiha. Jangan ha. Nah, nggak boleh ini contohnya. Waqisaiha. Enggak. Ya ini cuma sekedar contoh. Tadi saya lupa bacanya di mana ya yang agak Iya, ketahan. naam. Coba diulang. Waqisaiha. Nah, itu lebih bagus ya. Asanti Mbak Lida, barakallahu Naam. fiik. Wafik barakallahu. Nah, sekarang kita bahas umahat yang ada di layar ya. Nah, kita bahas yang ada di layar. Ada kata khairun. Nah, di sini. Ya, di kata khairun. Kalau misalkan kita hendak lanjut
atau kita ingin wasol, otomatis nanti tanwin ketemu huruf apa? Umahat. Nun ya Ustazah. Nun, Ha. tanwin ketemu Ha huruf atau apa? Iya ini. ha. Khairun. Dia ketemu Alif. hamzah wasol, ya kan? Ketemu hamzah wasol. Nah, tapi kan hamzah wasol itu kalau di tengah tilawah dia enggak enggak dibaca. Nah, tadi saya ulangi. Kita ingin baca huwa khairun dan diwasolkan ke kata ihbitu. Kita mau melanjutkan ke kata setelahnya. Nah, itu pokok pembahasan kita. Karena kalau berhenti atau wakof itu beda lagi. Kita ingin lanjut. Kalau lanjut berarti dia nanti tanwin ketemu hamzah wasol. Dan hamzah wasol itu kalau di tengah tilawah itu akan dihilangkan. Jadi udah aja anggap si hamzah wasol tidak ada. Ya, kita anggap hamzah wasol tidak ada. Sebentar Umat. Nah, kita anggapnya hamzah wasol nggak ada. Nah, ya ini. Udah anggapnya nggak ada nih hamzah wasol. Otomatis lagi tanwin khairun ketemu hak sukun. Dan ini pernah siapa yang masih ingat? Pernah nggak kita bahas dulu sebelum ada pas lagi pembahasan pakai buku hitam? Siapa yang masih ingat? Ada nggak pembahasannya? Buku itu metode Nun. Syafi'i. Yang ditambah nun itu ya saja ya? Iya betul, yang ada nunnya. Yang pembahasannya tentang rumusnya tanwin ketemu hamzah wasol. Rumusannya itu adalah tanwin ketemu hamzah wasol. Itu rumusan. Nah, ibu-ibu lihat di sini dia tanwin. Ya, tanwin ketemu hamzah wasol, tapi alasannya itu sebenarnya bukan karena ketemu hamzah wasol, itu cuma rumusan aja, rumusnya yang terjadi di Al-Qur'an. Tapi alasannya karena sukun nun ketemu sama sukun lagi. Bisa nggak dua sukun saling bertemu? Nggak bisa. Khairun bitu. Susah. Jadi hamzah wasol dianggap udah nggak ada ya, karena dia di tengah tilawah. Jadi susah kan ngucapin ya khairun bitu. Sehingga nanti, ini anaknya saya nulis. Ya, bentar saya nulis. Ini kodarullah HP saya dua-duanya udah low bed ya, yang saya pakai buat layar 15 lagi yaitu kelihatan. Kalau yang dipakai saya ngomong mic-nya saya beda soalnya itu 9%. Insya Allah mudah cukup, tadi kita mulai 36 ya. Ya mudah-mudahan cukup waktunya. Ya khairun ya ihbitu. Ya kan gitu ya. Jadi nanti tanwin ketemu apa umahat? Hak bulat. Hak sukun. Hak sukun. Tapi rumusnya yang terjadi nanti ibu-ibu akan ini nggak satu kata aja, banyak beberapa tempat yang kasusnya demikian. Adanya tanwin ketemu hamzah wasol itu rumus doang, bukan alasan. Nah, ini adalah rumus. Yang tadinya kita baca seperti ini. Khairun. Nah, kan sukun ya kalau kita baca. Ini hamzah wasol. Nun sukun ketemu hak. Nah, nun sukun ketemu hak. Bisa nggak? Nggak bisa. Otomatis jadinya nun sukun yang dia ditanwin akan kita ubah harokatnya menjadi kasroh. Jadi kasroh ini adalah kasroh arid. Namanya kasroh arid atau palsu. Jika umat ingat, kita pernah belajar huruf mad arid lis sukun. Mad yang karena palsu dia sebenarnya mad yang muncul karena sukun palsu, bukan sukun karena aslinya. Karena dia pengen wakof. Nah ini fathahnya belum ketulis. Nah, ya. Khairu, jadi khairu, mohon maaf domah. Khairu, jadinya asalnya khairun, jadinya khairuni bitu. Khairuni bitu, yang asalnya run sukunun tapi dikasrohkan. Kasrohnya asli atau palsu ibu-ibu?
Palsu. Dia palsu, palsu karena ada pertemuan dua huruf sukun. Sukun yang mana? Nun sukun dengan huruf H. Tapi kan kalau kayak gini mungkin ibu-ibu bingung ya, aduh ribet. Maka ibu lihat rumusnya aja. Di Al-Quran nanti rumusnya tanwin ketemu hamzah wasol. Kalau ada tanwin ketemu hamzah wasol, ya seperti ada juga ya di juz 29 itu, dan saya bukakan. Nah, sebentar ya, saya lihat dulu. Nah, ini surah Al-Qiyamah, halaman 577. Ya, kalau ibu mau lihat mushaf, di ayat 12, surat Al-Qiyamah ayat 12. Ya, yauma idzin. Yauma idzin mustaqol. Ya nanti dulu ya, lagi ngajar. Dikit lagi. Iya, nggak bisa, gini aja. Nah, di sini ada tanwin. Apa tadi rumusnya? Tanwin ketemu ya hamzah wasal. Nah, berarti apa yang dilakukan? Nunnya jadi harokatnya Kasroh. kasroh. Nah, siapa yang mau coba? Gimana jadi bacanya? Yauma idinil Iya betul. Yauma idzinil mustaqor. Ya, wadih umahat. Ini banyak di Quran ya, nggak cuma beberapa tempat. Tidak, jadi ibu harus hafal, paham. Rumusnya pokoknya tanwin ketemu hamzah wasol. Tanwin ketemu hamzah wasol. Ya silakan yang mau bertanya umahat, akhwat. Kalau tidak ada satu lagi yang perlu saya sampaikan, saya nampakin di layar lagi. Nah ini, yang bawah. Ya, kata yang bawah. Itu ada huruf apa? Ada dua huruf yang saya ketemu nggak? Yang Wow sama. dengan itu saja. Iya, waw dengan waw. Nah, jadi waw sama waw saling ketemu. Alif ini itu dianggap tidak ada ya, karena dia buletan kecil. Buletan kecil yang agak lonjong ke kanan, agak lonjong, agak miring ke kanan itu dianggap nggak ada. Udah aja jadi waw sama waw. Kalau kita ingat, ini pelajaran apa nih? Dua huruf yang saling bertemu. Yang pertama sukun, kedua harokat. Pertama silai. Iya, masih lain, idgham, sogir, ya, karena yang pertama sukun, kedua harokat. Jadi nanti dia idgham, sehingga dia itu dikasih tasydid. Jadi idgham biasa, bima asawwakanu. Mohon perhatikan, jangan bacanya bima asawwakanu, asawwakanu. Bener nggak kayak gitu bacanya? Salah saja. Kenapa salah? Karena kan Hah? ada sifru mustadil itu, jadi waw yang pertama diidghamkan Enggak, ke itu bukan waw yang alasan. kedua. Yang tadi juga idgham sama, asawwa itu sudah sama idgham. Cuman saya salah kan, kenapa? Dipanjangkan Karena ya waw yang pertamanya. Iya, karena nggak ada Dibaca gunnah. berharokat. Karena nggak ada gunnah. Kalau tadi kan ada gunnah. Asawwakanu itu ada gunnah nggak? Jadi seperti idgham Naam. bigunnah. Jadi idgham kamil ya Ustazah ya? Nah, jadi apakah dia idgham bigunnah? Nah, saya lagi jelasin alasan dulu kenapa nggak boleh ya. Nanti kita bahas ke yang lain, idgham kamil, nakis insya Allah. Nah, kita di sini lihat ibu-ibu, kalau kita bacanya, karena ini sering salah. Kayak tadi kalau nggak salah Mbak Azmi salah tadi. Tadi saya jelasin di sini, jangan dipanjangin asawwakanu, itu salah. Kenapa salah? Karena kalau yang tadi kita baca ada gunnahnya. Pertanyaan saya, memang ini ada huruf yang bergunnah? Ada huruf yang bergunnah nggak? Yaitu nun sukun atau mim sukun? Enggak ada. Nggak ada. Jadi kenapa kita mesti gunahin? Orang kagak ada guna, riwayat manapun, kiroah manapun, nggak ada yang baca demikian. Jadi dia masuk biasa aja. Dan masuknya dia biasa, tidak meninggalkan apapun. Yang meninggalkan itu kalau nun sukun ketemu huruf waw. Ya miu, kayak tadi
rogodawu wadkhulu yang balida ya kalau nggak salah. Siapa yang kalau sama? Kok Saya, balida sih? Mbak. Saya Mbak tadi. Uta. Rogodawana itu baru tanwin ketemu waw. Makanya ada gunnah karena nun sukun yang masuk ke huruf waw. Nunnya masih nyisa. Kalau ini kan waw masuk ke huruf waw. Emangnya waw pertama punya gunnah? Punya gunnah nggak? Nggak ada. Tidak, Riwayat iya. manapun nggak ada yang baca begitu. Cuman kadang mungkin kita pernah baca standar depak. Nah, standar depak itu memang idgham bigunnah yang nun sukun ketemu waw atau tanwin ketemu waw dia pakai tasydid. Jadi ini yang buat dia rancu. Jadi dia mikirnya kalau waw tasydid itu idgham bigunnah, padahal salah. Kalau standar Madinah yang dikasih tasydid itu cuma kamil. Dan mungkin ada di antara umat yang bingung, Ustazah apaan? Bingung nih, kamil gimana, nakis gimana? Karena mungkin lupa dengan pelajaran kita sebelumnya, atau butuh pengulangan, atau mungkin belum pernah ikut kelas saya. Karena ini membahas tentang tanda juga. Kesimpulannya, kalau kita mau bahas ulang, tidak cukup dengan istikhraj ahkam biasa, harus dengan materi sendiri. Kalau Ibu lihat, adanya waw tasydid, tapi standarnya Madinah. Ya Madinah ya, kesimpulan untuk kita beramal. Ya beramal karena tilawah itu kita harapinnya tuh untuk beramal kita. Ya harapinnya kita untuk beramal diri kita. Anggapnya ibu tidak paham atau lupa nih apa namanya. Yang penting benar tilawahnya. Kalau di standar Madinah, perhatikan standar Madinah. Kalau ada waw tasydid, ya tasydid itu nggak ada gunnah. Tidak ada bigunnah, nggak usah dipanjang-panjangin. Dia langsung aja. Bima asaw wa kanu ya'tadun. Selesai. Bukan bima asaw wa kanu, enggak. Itu dia rancu sama standar depak. Karena depak itu bigunnah nun sukun ketemu waw pakai tasydid. Kalau standar Madinah tidak pakai tasydid. Jadi kita emang pentingnya menyamakan persamaan dalam hal tanda nih. Maksudnya tuh ibu-ibu ikutin harus pakai Madinah. Kalau nggak bingung. Tapi kalau nun sukun ketemu waw, nun sukun ketemu ya atau tanwin ketemu waw atau ya, pasti tidak dikasih tasydid kalau standar Madinah. Nah, itu baru pakai bigunnah. Rogodau wadkhulu baru. Nah, itu baru dia pakai bigunnah. Nah, coba lihat di sini tuh. Tanwin, nah ya di layar ya atas. Ketemu waw, ada tasydid nggak waw? Tidak ada, Ustazah. Nggak ada, karena dia artinya nakis idghamnya. Nanti pembahasannya mungkin next ya, nakis gimana, kamil gimana, pasti ada yang bingung ya, karena mesti diulang di awal. Kalau ini, nah waw sama waw, ada tasydid nggak di waw kedua? Ada, karena emang dia masuknya sempurna. Maksud sempurna, udah aja jadi huruf waw kedua. Nggak ada huruf pertama. Asawakanu. Jadi cuma naik suara namanya naber. Nanti ada hukum namanya naber. Kita belum secara khusus ya bahas tentang naber. Bima asawakanu ya tadun. Jadi asawa. Bukan asawa, salah. Nggak ada riwayat manapun yang baca demikian. Jadi mohon perhatikan. Ya, dan ditanyakan Umahas sampai sejauh ini. Alhamdulillah ya, cukup waktunya. Ya, KJT tidak ada Umahat. Alhamdulillah, barakallahu fikuna jazakunallahu khairan. Jika di rumah mungkin ada hal yang ingin Ibu ulang, materi singkat. Tapi kalau materi banyak dari awal, kita nggak bisa di kelas istikhraj ahkam. Kayak tadi masalah kamil nakis harus kita khususkan waktunya. Tapi kalau saya lupa nih tentang ini nih, nah itu boleh ibu-ibu tulis biar nanti nggak lupa. Pas ada kelas sama saya, insya Allah kita bahas secara tipis-tipis aja untuk mengulang. Nanti kalau ada yang mengulang lebih detail banget, nah itu harus dikhususkan. Misalkan nanti tak sampaikan ke panitia, nanti boleh di voting, misalkan masalah idgham nakis kamil, mau minta ulang nih. Nanti nggak tilawah, jadi lebih kepada kita ulang di awal. Karena kalau kita separoh-separoh, khawatirnya nanti ibu-ibu akan ada kerancuan memahami ilmu itu lebih berbahaya daripada kita tidak tahu. Makanya saya kadang sering ya ada yang nanya, entah tidak hanya tajwid, mungkin fikih dan lain sebagainya. Oh ini pembahasan ini tuh nggak bisa dengan tanya jawab begini nih, harus lebih detail lagi. Karena kalau tanya jawab kan gimana kasus ya.
Dan gimana yang nanya udah kelar, tapi orang yang mendengar yang lain ya mungkin akan berpikiran kemana-mana, lalu dia menyimpulkan sendiri, oh ya katanya begini, padahal ternyata guru kita nggak jawab begitu, hanya dia praktekkan ini di hal-hal yang lain dan itu fatal, dan itu justru lebih berbahaya. Mengetahui ilmu sedikit demi sedikit itu lebih bahaya, lebih baik nggak tahu sama sekali. Maksudnya kalau nggak tahu dia akan nyari tahu, karena nggak tahu ya apa ya ini ya udah deh tanya deh. Tapi kalau dia merasa udah tahu udah bener, dia salah. Nah itu yang berbahaya. Bukan artinya nggak tahu sama sekali tidak belajar ya, harus wajib bagi kita untuk mempelajari agama kita yang berhubungan dengan amalan kita. Itu yang fardu ain, amalan apa yang harus kita lakukan harian, contohnya tilawahnya, sholatnya, kalau misalnya ibu sedang berpuasa, bagaimana berpuasa, tentang kalau udah menikah, bagaimana tentang pernikahan itu penting. Ada nggak nyadar, ternyata melakukan hal-hal yang Allah haramkan di dalam kehidupan pernikahan ya misalkan. Ya saya tutup dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ustazah. Khairan, Ustazah.